Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Medianto, guru SMA Negeri 1 Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan bercerita tentang pengalaman mengajar praktik baik saya ketika menggunakan media pembelajaran monolog, yakni media pembelajaran monopoli globalisasi di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dan saya juga akan bercerita tentang pembelajaran atau tugas unjuk kreativitas yang saya berikan kepada peserta didik saya. Di awal tahun ajaran baru tahun 2022-2023, saya menemukan banyak sekali peserta didik yang kurang memahami dan mengerti tentang materi pembelajaran sosiologi. Awalnya saya mengira mungkin ini disebabkan karena tahun ajaran baru dimulai dan mungkin karena butuh penyesuaian. Namun semakin hari saya masih menemukan beberapa siswa yang kurang mengerti dan memahami materi pembelajaran sosiologi di kelas 12, dan bahkan saya menemukan ada beberapa anak yang kurang termotivasi dan kurang terlibat aktif di dalam pembelajaran sosiologi. Karena hal tersebutlah akhirnya saya mencari solusi untuk mengatasinya. Langkah pertama yang saya lakukan untuk mengatasi hal tersebut, pertama saya memetakan karakteristik apa yang dimiliki oleh peserta didik saya, dan langkah yang kedua, saya juga mencari gaya belajar apa yang paling mendominasi yang dimiliki oleh para peserta didik saya. Tujuan yang saya lakukan untuk melakukan pemetaan karakteristik peserta didik dan mencari gaya belajar apa yang paling didominasi oleh peserta didik saya, tidak lain dan tidak bukan hal tersebut saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan atau mengakomodir kebutuhan dari peserta didik saya. Setelah saya menemukan keragaman karakteristik peserta didik dan gaya belajar yang mendominasi yang dimiliki oleh para peserta didik, maka saya pun akhirnya membuat solusi dengan membuat media pembelajaran monolog, yaitu media pembelajaran monopoli globalisasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi globalisasi, dan di dalam materi ini kita akan menggunakan desain pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran globalisasi atau monopoli globalisasi. Nah, ini di depan Bapak sudah ada contoh dari monopoli globalisasinya yang akan kita mainkan pada pembelajaran hari ini. Dan cara memainkan materi globalisasi pada permainan monopoli globalisasi itu tertera di depan, ya, tampil di depan, di mana nanti ada beberapa properti yang akan digunakan. Pertama itu ada papan monopoli yang terdiri dari beberapa peta gambar. Di sini ada peta gambar yang bergambar peristiwa globalisasi, kemudian ada peta gambar yang bergambar tanda seru, dan itu sebagai tantangan, dan nanti juga ada peta gambar yang bergambar penjara. Nah, kalau seandainya nanti tiba-tiba ketika melempar dadu, tiba-tiba langkah yang terhenti itu adalah di penjara, berarti dia tidak boleh main dalam satu putaran. Ya, nah, tetapi kalau nanti ketika melempar dadu tiba-tiba terhenti pada peta gambar, maka nanti yang akan diambil adalah kertas berwarna kuning, itu adalah kertas pertanyaan, dan nanti dijawab. Ketika berhasil dijawab, maka akan mendapatkan bintang. Nah, nanti ketika melempar dadu tiba-tiba langkahnya terhenti pada tanda seru, yaitu sebagai tantangan, maka nanti diambil kertas pertanyaan yang berwarna merah jambu, nanti tantangan.
Nah, akan seperti ini contohnya adalah sebuah tarian, maka peserta didik akan melakukan tarian atau melakukan gerakan tarian. Ngerti? Oke. Baik, sekarang akan kita mulai. Setelah saya menerapkan media pembelajaran monopoli globalisasi kepada peserta didik saya, hasilnya sangat memuaskan dan mendapat respon positif dari peserta didik. Apa itu media pembelajaran monolog atau monopoli globalisasi? Yaitu media pembelajaran yang diintegrasikan dengan materi globalisasi dan merupakan modifikasi dari permainan monopoli. Apa dampak negatif dari adanya globalisasi? Dampak negatif dari pengaruh globalisasi yaitu yang pertama gaya hidup kebarat-baratan, yang kedua pola hidup konsumtif, yang ketiga sikap individualistik, yang keempat kesenjangan sosial. Oke, baik ya. Masih bisa. Melalui media pembelajaran monopoli globalisasi, peserta didik lebih memahami dan mengerti peristiwa dan situasi dari materi globalisasi. Ternyata dalam menumbuhkan motivasi serta meningkatkan partisipasi aktif kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik, ternyata media pembelajaran monopoli globalisasi lebih memberikan solusi dan memberikan jawaban. Sedangkan pemberian tugas dalam ujuk kreativitas seni daerah lokal kepada peserta didik juga mendapatkan respon positif yang sangat baik. Dengan adanya tugas pemberian ujuk kreativitas seni lokal kepada peserta didik, ternyata mereka bisa lebih aktif dan berkolaborasi dengan baik antar sesama temannya. Demikianlah cerita pengalaman mengajar praktik baik saya. Semoga cerita saya ini memberikan inspirasi dan berdampak positif bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.